warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat kom yang ada di rumah. Jadi perkenalkan, nama saya Agnes. Saya peserta magang dari Universitas Airlangga di Dinas Kominfo Magetan. Nah, kali ini edisi khusus, edisi spesial untuk sobat kom yang ada di rumah. Dinas Kominfo Magetan sedang mengunjungi langsung kantor Kuarcap Magetan. Dan di sini di samping Agnes, di sebelah Agnes sudah ada Kak Siran, nggih. Betul. Kak Siran selaku Wakil Ketua Kuarcap Magetan. Betul. Terus nggih? Iya. Ya, jadi begini Pak, mengingat sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati Hari Pramuka yang ke-59. Dinas Kominfo Magetan mengadakan edisi liputan spesial untuk memperingati hari tersebut dan sekaligus ingin mengobrol lebih lanjut mengenai kepramukaan yang ada di Magetan. Kurang lebih juga akan memberikan informasi kepada sobat kami yang ada di rumah yang masih penasaran mungkin apa sih itu pramuka. Kenapa pramuka dianggap penting gitu? Boleh ya Pak, kami lanjutkan saja. Boleh. Langsung saja ke pertanyaan Silakan. pertama. Iya. Jadi mungkin ini yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang ini mengenai kenapa kegiatan pramuka itu dianggap menjadi suatu kegiatan yang penting Pak, hingga sampai sekarang kegiatan pramuka tersendiri kan menjadi ekstrakurikuler wajib nggih di tingkat SD dan SMP. Mungkin boleh diceritakan Pak? Ya, terima kasih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Kak Anes dan para pemirsa yang kami hormati. Kami atas nama Kuarcap Magetan menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini dalam peringatan ke-59 Hari Pramuka. Kami dimintai statement untuk menyampaikan hal yang terkait dengan kegiatan kepramukaan di Magetan. Perlu kami jelaskan bahwa mengapa pramuka ini dinilai sangat penting dan menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib. Pertama adalah bahwa kepramukaan itu, pendidikan kepramukaan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional kita. Kita mengenal ada pendidikan informal, pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga, pendidikan formal, pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara. Kemudian yang ketiga, pendidikan non formal, pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kegiatan kepramukaan ini. Jadi sama-sama kita mempunyai satu tujuan untuk mendidik putra-putri bangsa. Nah, fokusnya untuk kepramukaan ini adalah suatu proses pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah, kemudian di luar lingkungan keluarga, dalam rangka membentuk kepribadian dan akhlak mulia dari anak didik kita. Terus yang kedua dianggap penting karena secara legalitas pramuka ini resmi dan sah karena tertuang dalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Yang ketiga, makna atau kandungan nilai yang ada di dalam pendidikan kepramukaan itu jelas. Jadi kita ingin mendidik para kaum muda untuk menjadi manusia-manusia yang berkepribadian luhur, berakhlak mulia, jujur, disiplin. Kemudian kita ingin menyiapkan mereka-mereka ini akan menjadi kader-kader pembangunan bangsa yang bisa membangun dirinya sendiri, kemudian membangun masyarakat secara bersama-sama, dan yang tidak kalah penting, kita menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Inilah urgensinya kita menilai bahwa pendidikan kepramukaan itu penting dan masuk dalam ekstrakurikuler wajib. Seperti yang dijelaskan Kak Siran tadi, begitu pentingnya acara pramuka sendiri. Lantas apakah ada kegiatan rutin Pak mengenai organisasi kepramukaan? Oh, ada.
kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka khususnya Kuarti Magetan itu yang pertama kegiatan-kegiatan yang menyangkut anak didik, kemudian yang menyangkut para pembina dan pelatih, kegiatan-kegiatan yang menyangkut adik-adik pramuka mulai dari tingkat siaga, kemudian penggalang, penegak, ini sudah tersusun dalam program tahunan ya. Antara lain di tingkat siaga itu ada pesta siaga, kemudian di penggalang ada jambore, kemudian ada raimuna untuk tingkat penegak, dan yang tidak kalah menariknya di tingkat pembina agar para pembina kita itu tetap bisa update mengikuti perkembangan zaman ya. Ini ilmunya harus tetap ditingkatkan, jadi sumber daya manusianya terus dipupuk, dikembangkan. Kakak-kakak para pembina kita, para pelatih kita ikutkan dalam kegiatan KMD, kursus mahir dasar ya. Kemudian ada kursus mahir lanjutan, kemudian ada KPD, ada KPL. Harapan kita adalah kakak-kakak para pembina dan pelatih ini tetap bisa terus meningkatkan skillnya, meningkatkan kemampuannya, meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga mereka ini bisa memberikan pelatihan pada adik-adik kita secara paripurna. Harapan kita itu maksimal begitu. Maksimal, betul. Nah, terus Pak, kan itu ibaratnya adalah rancangan acara tahunan ya. Tahunnya dari tingkatan siaga, penggalang hingga penegak. Ya. Lalu mengingat situasinya lagi proses pandemi seperti ini, di mana kami diharuskan untuk social distancing, lalu apakah lantas itu mempengaruhi program yang sudah dibuat, dan apakah sudah program yang sudah disiapkan juga menanggapi kondisi yang seperti ini? Oh iya, terima kasih. Jelas Mbak, jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sudah barang tentu ini Gerakan Pramuka juga harus mereview kembali seluruh program yang telah disusun di awal tahun kemarin ya. Jadi kita harus mengikuti, menyelaraskan dengan situasi pandemi ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan secara langsung, tatap muka, ini kita laksanakan secara daring, secara virtual. Jadi seperti kegiatan-kegiatan kursus ya kepada kakak-kakak para pembina pelatih juga kita sesuaikan dengan mengedepankan protokol kesehatan, yaitu utamanya daring. Berarti sebenarnya acara-acara kepramukaan pun bisa disesuaikan ya Pak, bisa, mengenai situasi dan kondisi. Kami memanfaatkan media yang ada, media yang ada, sehingga program kita tetap bisa dilaksanakan. Kemudian kita juga tetap waspada mencegah penularan COVID-19 ini. Betul. Lalu Pak, kan ibaratnya pramuka itu menurut anggapan anak muda zaman sekarang kan pramuka itu adalah kegiatan yang dirasa kurang menarik lah gitu. Anak-anak zaman sekarang lebih memilih untuk bermain gadget, bermain di rumah, bermain browsing internet gitu. Lalu bagaimana tanggapan dari Kak Siran sendiri menanggapi milenials zaman sekarang ini Pak? Iya, terima kasih. Ini suatu tantangan bagi dunia pramuka. Jadi tantangan bagi kami di Kuartir Cabang Magetan ini, bahwa bagaimana kegiatan pramuka ini tetap menarik, tetap diminati oleh adik-adik pramuka kita, mulai dari siaga, penggalang, dan penegak. Sudah barang tentu ini kita harus memanfaatkan sarana prasarana media yang kira-kira adik-adik cintai. Kita menyesuaikan. Jadi kita tidak alergi dengan teknologi,
tetapi kita memanfaatkan bagaimana teknologi ini yang disenangi oleh adik-adik kita, ini kita manfaatkan ya oleh gerakan pramuka ini untuk menyampaikan materi-materi pendidikan kepramukaan kepada adik-adik kita. Jadi ini justru suatu tantangan. Oleh karena itu kita harus kreatif, kita harus inovatif ya, agar pesan materi untuk bidang kepramukaan ini tetap dicintai oleh adik-adik kita. Berarti ibaratnya pramuka pun juga bisa berkolaborasi dengan betul. Teknologi informasi yang ada saat ini. Nah, mengingat juga karena kondisinya seperti ini nggih Pak, apakah dari pihak kepramukaan sendiri sudah ada himbauan kepada adik-adik yang sekarang berada di jenjang SD sampai SMA mengenai adaptasi kebiasaan baru? Terima kasih. Jadi Warsa Magetan di awal merebaknya pandemi COVID-19 ini sudah memberikan satu sosialisasi. Kita jemput bola juga ya, pada saat ada kesempatan dengan para pembina, para pelatih, kepada pengurus kuartir ranting yang ada di kecamatan-kecamatan, kita sampaikan. Jadi untuk mewaspadai penularan virus corona ini, kita tetap harus aktif dan rajin, patuh untuk mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat langsung, tatap muka sementara kita tiadakan, kita memanfaatkan media yang ada ini dengan sistem daring dan sebagainya. Kemudian edaran sudah kita sampaikan pada masing-masing partir cabang, kepada langsung pada adik-adik kita di DKC, kemudian adik-adik di Brigade Penolong, semuanya sudah pesan-pesan itu kita sampaikan. Berarti istilahnya pramuka pun juga turut mengambil peran dalam menanggulangi virus COVID-19. Dan tidak tinggal diam, jadi kita pun juga menyalurkan bantuan-bantuan untuk adik-adik pramuka, teman-teman pembina yang terdampak dari COVID-19 ini, juga masyarakat, antara lain pembagian masker, sembako, kemudian kita juga mengirimkan anggota tim kita yang ikut terjun langsung di lapangan yang tergabung dalam gugus COVID-19 ini. Jadi adik-adik kita terutama di yang Brigade Penolong itu semua kita terjunkan di lapangan membantu tim yang ada di gugus tugas COVID-19 ini. Jadi kita aktif dan melakukan penyemprotan desinfektan dan sebagainya, termasuk nanti tanggal 14 kita juga akan membagi masker secara gratis, kemudian melakukan penyemprotan di tempat-tempat yang rawan, utamanya nanti di pasar dan sebagainya. Lalu Pak, kan sebentar lagi kami juga akan merayakan hari ulang tahun, di mana biasanya tahun-tahun sebelumnya identik dengan upacara peringatan. Mengingat kondisinya seperti ini, apakah sudah ada rencana mengenai pelaksanaan upacaranya? Boleh diceritakan, mungkin dijelaskan sedikit bagaimana proses upacara di kondisi pandemi seperti ini? Terima kasih. Jadi kita harus mengikuti anjuran dari gugus tugas. Jadi kita harus patuh karena kita akan dicontoh oleh adik-adik kita. Betul. Anggota gerakan pramuka, sehingga nanti program kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka menyongsong HUT Pramuka yang ke-59 itu berbagai kegiatan sebenarnya sudah kita susun. Antara lain yaitu kegiatan donor dana yang hari ini kita laksanakan, itu juga tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian ada bakti sosial, ada ziarah ke tokoh-tokoh pramuka. Kemudian puncaknya nanti
tanggal 13 malam itu ada kegiatan upacara ulang janji dan renungan. Tanggal 14-nya pagi nanti kita mengadakan upacara terbatas. Upacara terbatas dengan pembina upacara nanti Bapak Bupati selaku Kamabicap. Kemudian kita pelaksanaannya juga kita sesuaikan dengan aturan protokol kesehatan. Jumlah pesertanya terbatas, kemudian jaga jarak, pakai masker. Terus hari ini nanti jam 14 juga ada kita mengikuti upacara daring dengan upacara di tingkat daerah dengan pembina upacaranya Ibu Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kemudian di tingkat Warcap semua mengikuti dengan nanti Bapak Bupati selaku Kamabicap juga direncanakan hadir bersama Kak Warcap. Ya. Itu jadi kita tetap menyesuaikan kegiatan pramuka tetap berjalan, HUT tetap diperingati. Ya. Jadi maknanya tetap kita bisa ambil, ya, tetapi kita tidak menyalahi aturan protokol kesehatan. Lalu Pak, kan biasanya setiap tahun, setiap hari peringatan ulang tahun Pramuka ada tema yang diusung. Contohnya misalnya tahun 2019 itu temanya adalah Gerakan Pramuka bersama seluruh komponen bangsa siap sedia membangun keutuhan NKRI. Apakah tahun 2020 ini juga akan mengusung tema yang baru atau sudah dipersiapkan? Untuk tema peringatan Pramuka ke 59 tahun 2020 ini disesuaikan dengan kondisi. Jadi temanya adalah peran Gerakan Pramuka ikut serta dalam membantu penanganan COVID-19 dan bela negara. Jadi ada dua makna. Yang pertama, ikut serta dalam penanggulangan bencana COVID-19. Yang kedua, bela negara. Mengapa ini kita angkat dalam tema peringatan ke-59 ini? Ini mengingatkan pada Gerakan Pramuka, kepada seluruh komponen pramuka agar mengingat dua hal ini. Yang pertama, saat ini kita pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, tetap harus ingat bela negara. Karena ini jati diri di dunia kepramukaan kita, ya. Jadi semangat patriotisme itu tetap harus diusung. Nah, betul gitu. Ya. Jadi ingat ya Sobat Kom, untuk tema setahun ini mengenai penanggulangan COVID-19 sendiri, lalu juga mengusung tema mengenai bela negara. Lalu Pak, mungkin sedikit penutup aja, kami ingin meminta pesan dari Kak Siran sendiri selaku tokoh pramuka yang ada di Magetan untuk saat ini. Mungkin boleh disampaikan apa harapannya terhadap pramuka Magetan untuk kedepannya. Terima kasih. Jadi kepada adik-adik pramuka, kakak-kakak para pembina dan seluruh masyarakat di Kabupaten Magetan dalam menyambut HUT Pramuka yang ke-59 ini, kami mengharapkan agar seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Magetan mohon dukungan untuk suksesnya pendidikan kepramukaan di Magetan. Karena tanpa bantuan dari seluruh lapisan masyarakat, kami tidak akan bisa melaksanakan program-program yang telah kami susun. Sehingga nanti harapan kita, pramuka itu tetap dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh seluruh warga Gerakan Pramuka itu sendiri, dan pada akhirnya pramuka bisa jaya selama-lamanya. Nah, ingat ya Sobat Kom, pesan dari Kak Siran selaku Wakil Kuartil Cabang Magetan. Mungkin cukup sekian Pak obrolan kami kali ini, bisa dilanjut lagi lain kesempatan. Terima kasih banyak mengenai waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada donor darah, mungkin boleh dijelaskan apakah ini termasuk sebagai rangkaian acara peringatan Hari Pramuka dan apakah ini kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh keluarga Magetan? Terima kasih Kak Anes. Jadi kegiatan donor darah ini setiap tahun kita laksanakan secara rutin. Kita bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Cabang Magetan dan ini sudah dilaksanakan rutin tiap tahun. Sekaligus ini menyongsong peringatan ke-59 hari ulang tahun Pramuka. Harapan kita adalah ini memberikan satu edukasi kepada adik-adik Pramuka untuk gemar menolong sesama, ya. Karena kita tahu setetes darah ini menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, ini kita tanamkan pada adik-adik kita agar adik-adik kita, para pembina kita bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh yang membutuhkan, terutama yang saat ini kekurangan darah dan sebagainya. Berarti acara donor darah ini juga merupakan acara tahunan yang juga dilaksanakan untuk memperingati Hari Pramuka, nggih Pak? Betul, setiap tahunnya. Setiap tahun. Ya. Jadi ya untuk Sobatkom dimanapun kalian berada yang ingin donor darah boleh langsung ke sini nggak Pak? Ini terbuka untuk umum. Untuk umum, ya. Terutama yang kita galang ini adalah keluarga besar Gerakan Pramuka di lingkungan Parcap Magetan. Jadi untuk siapapun, terutama yang anggota Pramuka maupun masyarakat se-Magetan boleh langsung ke kantor Kewarcap Magetan untuk melakukan donor darah. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Anes.